seperti yang kita udah antisipasi ya, IHSG hari ini dia turun ya. Jadi kemarin kita udah anticipate bahwa dia akan koreksi, dan ini dia membentuk head and shoulders. Wah, kalau dihitung-hitung target head and shoulders lumayan juga ya, di angka 6.700. Tapi tenang aja, ini belum tentu terjadi kok, karena udah berkali-kali bentuk head and shoulders nggak break. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Tidak harus selalu terjadi breakdown. Contohnya BBCA waktu itu juga dia sempat mengalami pola head and shoulders di sini nih. Aku mau kasih lihat yang dulu teman-teman pada horor. BCA 7000 pada takut gitu. Sekarang kangen kan BCA 7000 ya. Jadi hari ini untuk saham BCA sendiri dia membentuk double top, nggak sama sih, topnya harusnya kalau double top tuh top yang kedua di 8750, tapi ini malah di 8550, artinya trennya sebenarnya lagi melambat. Nah teman-teman, kayaknya bakalan bisa dapat diskon nih ya, untuk saham BCA bisa dapat diskon nih ya, sekitaran level 7.800-an. Yeay, ada yang bilang 8.200, tapi kalau aku bilang bisa sampai 7.800 gitu. Dan boleh nih kalau misalkan teman-teman yang pemula mau tradingin BBCA, wait and see dulu ya, kita belum masuk. Mungkin pekan depan kita lihat kalau udah ada tanda-tanda pantulan, kita akan masuk di BBCA. Terus kita juga mau review untuk saham BBRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah, mtrade kapan hari udah profit taking di atas sini, dan ini koreksinya lumayan. Jadi memang semua udah anticipated ya, jadi akan ada normal correction di sini. Terus BBRI kita lihat bisa mungkin sampai diskonnya tuh sampai 4370-an, tapi kita lihat lagi besok Senin pekan depan kalau misalkan di area 44 mantul, kita akan manfaatkan buat trading atau buy on weakness gitu ya. Kalau BBCA-nya diskonnya kita masih expect agak-agak jauh gitu. Kalau BBRI kita bisa kemungkinan trading buy di level 44 gitu. Nah, terus ini ada yang nanya lagi untuk ASII. Jadi kita udah mulai berburu nih ya saham-saham blue chip gitu. Oke, kita lihat Astra International udah mulai dekat support ya, jadi udah mulai murah banget dia di sini. Oke, dia udah mulai murah banget di area 6425-an, di sekitar ini ya. Ini di untuk teknikalnya udah mulai murah. Ini di area MA 200 dan cukup menarik ya. Kita juga akan watch untuk trading besok pekan depan, kita akan watch untuk saham-saham blue chip ini. The worst case scenario untuk pekan depan, SII bisa sampai ke 6275 dan bisa jadi peluang buat buy on weakness gitu. Oke, terus sekarang kita lihat untuk perbankan gede yang lainnya, berpotensi untuk buy on weakness juga nggak sih pekan depan? BMRI belum ya, surprisingly nih, sebenarnya nggak surprise juga sih, BMRI kuat juga gitu. BMRI dia pergerakannya lebih stabil daripada BBCA beberapa waktu terakhir ini, dan dia belum turun, dia masih sideways aja. Jangan masuk, kita tunggu turunnya dulu ya. Jadi kita tunggu koreksinya dulu, lebih cenderung akan koreksi daripada naik gitu untuk BMRI. Terus kemudian untuk BBNI ini juga sama. Dia bisa turun sampai 8650, bahkan mungkin sampai 8400. Cuman kalau aku nggak banyak-banyak, pilih dua aja teman-teman ya. Oke, terus tadi ASI aku udah bahas ya, Reikesus supportnya. Satu lagi yang menarik, yaitu dua lagi deh, ada TLKM dan juga Kalbe Pharma. Yeay, diskon. Diskon ya, jadi diskon yang pertama di 4340, diskon yang kedua bisa sampai 4230-an di sini untuk TLKM, dan kita juga akan mulai watch untuk pekan depan. Kalau dia kena 4230 dan ada candle yang menarik, kita akan potensi untuk buy on weakness, tapi belum tentu ya, belum pasti. Jadi better nunggu konfirmasi aja dari mtrade. Nah, satu lagi yang masih menarik juga untuk blue chipnya yaitu Kalbe Pharma. Oke, bentar ya.
Ya, ini Kalbe Pharma, dia masih nurut juga dengan MA20-nya ya. Jadi masih nurut dengan MA20-nya. Terus kemudian ya, kemudian kita nungguin di area support sekitaran 1800-an gitu ya. Jadi kita nunggu di area support sekitar 1800. Kita wait and see dulu ya untuk Kalbe Pharma karena dolarnya juga masih cenderung menguat. Ini indeks dolar Amerika udah naik lagi 3 hari ini, makanya sahamnya turun. Jadi kebalikannya. Kalau diperhatikan, ini naiknya udah candlenya kecil untuk dolar Amerikanya. Berarti pekan depan ada potensi untuk IHSG mengalami pantulan ya. Jadi kebalikan nih, ada potensi mengalami pantulan untuk pekan depan gitu. Jadi kita akan wait and see dulu. Lihat kalau misalkan ada perlawanan di Senin depan, kita akan buy on weakness untuk saham-saham blue chip. Nah, kenapa saham-saham blue chip dulu? Kalau misalkan kita mau beli atau buy on weakness, biasa kalau market jatuh yang naik duluan blue chipnya gitu. Apalagi kalau kita lihat misalkan saham-saham blue chipnya udah diskonnya lumayan gitu. Belum tentu Senin, kemungkinan sekitaran Selasa atau Rabu bisa. Jadi mungkin nunggu diskon dikit lagi. Nah, hari ini market value-nya sepi, cuman sekitaran 12,2 triliun rupiah dan ada net sell-nya lumayan gede hari ini 1,35 triliun. Mereka jualan saham BCA 465,7 miliar, lumayan gede. BBRI 336,3 miliar, TLKM 245,9 miliar, Astra International 183 miliar, dan BBNI 82,5 miliar. Sentimennya negatif hari ini karena cadangan devisa negara tuh turun gitu ya, jadi turun dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, hal ini juga dikarenakan cadangan devisanya buat apa sih? Buat pembayaran utang luar negeri dan juga intervensi rupiah, yang agak tough memang untuk intervensi rupiahnya gitu. Nah, untuk cadangan devisa sendiri sebenarnya masih cukup oke, bisa mendanai sekitaran 5,9 bulan impor gitu. Di atas batas kesehatan tuh 3 bulan impor ya, jadi masih cukup oke sebenarnya. Ada kekhawatiran ke depan cadangan devisa semakin tergerus, cuman pemerintah di sini juga sudah melakukan pengurangan subsidi untuk BBM dan itu akan bagus untuk APBN Indonesia 2023 ke depan. Jadi kemarin saya ada banyak bicara tentang upside-nya, hari ini kita bicara tentang downside-nya. Downside-nya salah satunya ya ini intervensi rupiah ini membuat apa ya, cadangan devisa negara tuh jadi tergerus lumayan signifikan. Terus ini ada yang bilang bumi terbang ya. Salah satu yang menarik hari ini adalah Bumi Resources. Ini dia dibeli oleh Grup Salim ya, Grup Salim melalui private placement. Jadi private placement ini apa? Private placement ini adalah penerbitan saham baru tapi nggak ditawarkan ke publik gitu. Jadi yang beli orang-orang tertentu, mirip kayak right issue tapi yang beli orang-orang tertentu aja. Dan kalau nggak salah Grup Salim ini akan menguasai sekitaran 37,15% dari saham Bumi Resources ya, dari Bumi Resources ini, dan efek dilusinya lumayan gede, sekitaran 58,8% buat pemegang saham saat ini gitu. Nah, teman-teman, kenapa sih Grup Salim kok dia beli saham Bumi ini? Ya jelas aja sebenarnya kalau dilihat karena prospek bisnis batubara tuh masih bagus. Seperti yang kemarin saya bahas di Instagram Live kemarin malam ya. Kita bukan ngomong soal Bumi Resources-nya sebenarnya, kita ngomongin sektor batubara ini, dimana biaya produksi batubara tuh sekitaran 40 US dollar per metric ton gitu. Nah, sedangkan harga batubara saat ini tuh mencapai angka sekitaran 300. Tahun depan seandainya turun-turun pun di angka 200 atau sejelek-jeleknya di angka 100 pun masih tetap untung perusahaan batubara itu. Jadi laporan keuangannya sampai sampai kuartal kedua di tahun 2023 masih akan bagus gitu. Bahkan mungkin sampai sepanjang tahun 2023, dan mereka bahkan bisa membagikan dividen interim untuk perusahaan-perusahaan batubara secara umum, bukan cuman Bumi Resources aja. Jadi di sini kalau saya lihat Grup
Salim ini mereka melihat peluang tersebut dan mereka mencoba untuk masuk ke dalam bisnis batu bara di sini melalui Bumi Resources. Nah, kenapa yang dipilih Bumi? Nggak tahu juga ya. Yang namanya nego bisnis, dealnya sama Bumi, ya udah gitu. Ya, jadi ini satu hal yang bagus, satu hal sentimen yang oke buat Bumi Resources. Dan kalau diperhatikan average selling price Bumi ini dia lebih tinggi daripada PTBA, yaitu di angka 120. Kalau PTBA kalau nggak salah di angka 80 atau 90-an gitu. Jadi istilah kata tuh potensi cuannya akan lebih besar. Oke teman-teman, gimana menyikapi ini? Apakah harus beli saham Bumi? Tenang, kalem ya. Kalau ada sentimen bagus nggak harus langsung dihajar beli gitu. Tapi teman-teman perhatikan dulu aja. Untuk Bumi Resources ini meskipun ada sentimen bagus, grup Salim masuk ke sini dan prospek bisnis batubara masih akan oke. Cuman secara teknikal di sini udah agak ketinggian dan biarinlah ada koreksi dulu dikit ya. Kita sabar-sabar dulu aja. Seperti halnya saham-saham batubara yang lainnya ya, selain Bumi Resources, ini ada Adaro Energy, ini juga masih akan bisa naik, tapi untuk saat ini kita better wait and see dulu, udah agak-agak ketinggian. Terus kemudian juga ada saham Indi atau Indika Energy, dimana ini juga akan ada potensi untuk koreksi normal ya. Jadi kalau kita perhatikan ada pola seperti ini, ada pola apa ya, bukan wedges ya, ini seperti pola broadening wedge gini kebalik ya. Jadi ini merupakan satu pola yang kita perlu waspadai juga untuk kita waspada profit taking atau hati-hati terjadi profit taking kayak gitu. Oke. Nah, itu untuk sektor batubara baik Indi, Adaro, ITMG dan juga Bumi. Kita wait and see dulu secara teknikal ya. Jadi kita tunggu satu posisi di mana dia kena area support, itu lebih aman. Oke, udah puas yang nanya Bumi? Oke, teman-teman, grup Panin masih rame ya, grup Panin masih rame. Dan yang hari ini menarik itu justru malah saham dari grup Panin yang agak-agak laggard, yaitu PNBS. Yang lainnya kan kemarin udah naik signifikan ya. Aku ke PNIN dulu. Ya ini PNIN kita kemarin udah jualan karena jangka pendeknya dia keluar merah gini. Terus kita ke PNLF, ke grup Panin yang lainnya untuk kita compare dengan PNBS. Dan ini PNLF juga udah mulai rawan profit taking. Terus kemudian ada apa lagi ya, PNBN, Panin Bank. Dia fundamentalnya cukup oke sebenarnya, tapi udah kena resisten juga. Dan sekarang kita lihat PNBS yang memang secara chart dia memang masih di stage 1 di masa akumulasinya. Oke, tapi sekali lagi untuk saham ini resikonya lumayan gede. Meskipun pattern akumulasinya bagus, price and volume bagus, harga naik, volume naik tinggi, harga naik, volume naik juga. Dan ketika harga turun, volumenya juga turun di sini. Tapi kita tetap waspada bahwa saham ini sangat volatile sekali. Kelihatan dari mana dia gampang naik dan gampang turunnya gitu. Jadi ini dalam beberapa hari dia naik 18%, tapi bisa juga dia hanya dalam beberapa hari dia turun 18% juga gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau jantungnya nggak kuat, better nggak usah atau beli dikit aja, maksimal 5% dari total portfolio. BBRI aku udah bahas tadi, mau diulang dikit ya, aku ulang dikit untuk BBRI-nya. Intinya untuk saham-saham blue chip ini berpotensi untuk pekan depan kita masukkan dalam watchlist di area support, buy on weakness area support. Saham-saham perbankan gede, termasuk salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia yang dia kembali turun menguji support 4.400. Ya, kita wait and see dulu di area ini. Terus BBCA tadi aku juga udah kasih tahu supportnya sebenarnya di awal. BBCA itu sekarang udah kena support 82, dan kalau misalkan dia turun, kita lihat 8175 ini kuat juga ya. Ini ada MA50, kalau mantul dikit paling buat trading jangka pendek doang. Tapi kalau misalkan mau investing, kayaknya bakalan bisa dapat di angka 7778 deh. Disclaimer juga ya teman-teman ya. Oke. Nge-lag. Masa nge-lag? Koneksi gimana koneksi?
BCA belum. BCA nanti Senin kita lihat sikon. Kalau dia breakdown kita tunggu di 78. Kalau dia ada candle hijau kita bisa buy on weakness. Nge-lag nggak koneksi aku? Disclaimer, iya. Disclaimer ya, investasi saham mengandung resiko. Jadi sementara belinya saham-saham perbankan gede aja. Lancar, aman. Oke. Kalbe Pharma kita juga watch. Semen Indonesia seperti yang kita udah antisipasi kemarin, dia turun. Kenapa turun? Ya karena harga batu baranya juga masih naik. Kita tunggu di area sekitaran 7 ribuan teman-teman. Terus kemudian TKIM, Ciwi Kimia, banyak yang nanyain juga untuk pulp and paper. Kita wait and see dulu ya. Ini kayaknya bakalan bisa kena ke 74-75an. Kalau misalkan mau buy on weakness bisa dapat diskon nih. Unilever bakalan lagging. Trennya dia masih sideways. Wait and see dulu. Terus watchlistnya apa dong? Watchlistnya untuk pekan depan big cap, saham-saham big cap BCA, BRI, BNI, BMRI, ASII, TLKM, KLBF nunggu kena area support. Beberapa saham itu kena area support gitu. Oke. Sektor kesehatan gimana? Sektor kesehatan baik-baik saja. Lebih prefer KLBF atau SIDO? Kalau secara ketahanan harganya sih KLBF. Tapi kalau secara teman-teman mau growth harga sahamnya lebih cepat, itu SIDO. Ya, jadi SIDO tuh memang dia lebih fluktuatif. Kalau Kalbe Pharma banyakkan sideways-nya. Dan kalau diperhatikan untuk Kalbe Pharma ini ada resiko dari USD yang masih naik. Jadi tunggu aja dulu pekan depan, kemungkinan masih bisa ada diskon dikit lagi gitu. Oke, nggak usah takut dengan kondisi global, nggak usah takut dengan kondisi US dan juga Eropa, nggak usah takut dengan berita 2023 bakalan resesi global. Saya kasih tahu teman-teman bahwa di US dan di Eropa sekarang juga udah carut-marut. Gengsi aja US-nya ngakuin. Sebenarnya juga udah berantakan gitu loh. Ekonominya udah, istilah kata bukan bersin-bersin lagi, tapi udah batuk-batuk parah. Tapi yang terjadi dengan Indonesia, kita masih bertahan. Dari Januari pasar modal mereka udah turun signifikan, tapi Indonesia ya sideways aja, sempat tumbuh dari Januari, dan bahkan Indonesia menjadi yang terbaik di antara negara-negara Asia Pasifik. Kenapa seperti itu? Saya ulang lagi seperti yang saya udah bilang kemarin. Indonesia menjadi salah satu, dan bukan salah satu sih, bahkan bisa menjadi negara tujuan investasi utama dari investor-investor asing atau investor besar itu. Karena Amerika udah kepanasan, China udah kepanasan, ekonominya, Inggris ekonominya kayak itu, teman-teman tahu sendiri. Mereka masih ada duit ini larinya kemana? Duit ini harus lari ke suatu tempat, dan tempat yang baru aja mau recovery adalah Indonesia. Dan Indonesia itu menang dari segi demografis, masyarakatnya banyak dan cenderung konsumtif, belanja dalam negerinya sekitaran 50-60%-an ya. Banyak faktor lain yang masih menjadi resiko buat Indonesia, seperti contohnya intervensi terhadap US dollar yang menggerus cadangan devisa. Cuman teman-teman, kalau kita lihat-lihat saat ini masih lebih banyak positifnya, termasuk pertumbuhan dari sektor komoditas itu sendiri. Dan kalau harga batu bara turun, perusahaan batu bara di Indonesia itu masih diuntungkan. Dan bahkan harga minyak saat ini cukup terkendali, itu juga menjadi keuntungan buat Indonesia. Harga minyak sempat turun, keuntungan buat Indonesia. Kenapa? Indonesia impor minyak gitu ya. Oke, jadi tenang aja, kalau dikasih diskon, manfaatkan untuk buy on weakness. Kalau misalkan takut, di saham takut, ya udah fokusnya saham-saham perbankan gede aja. Seperti yang aku bilang kemarin, saham 4 perbankan besar ini mereka berpotensi untuk cuan atau labanya itu all time high. All time high artinya apa? Tertinggi sepanjang masa. Kenapa enggak bank-bank kecil? Kenapa enggak bank-bank digital? Kenapa saya jarang bahas bank digital atau bank-bank kecil? Karena cost of fund mereka gede.
Untuk menarik nasabah masuk ke bank-bank kecil pasti diiming-imingi dengan bunga besar untuk depositonya. Nah, disinilah mereka cost of fund-nya jadi besar, biayanya jadi besar, dan labanya nggak akan segede bank-bank besar ini tadi. Sedangkan kebalikan dari bank-bank kecil, bank-bank gede ini sudah kelebihan likuiditas, sehingga uang yang masuk ke mereka tuh udah banyak dan mereka nggak perlu naikin suku bunga lagi gitu. Dari sini juga ada kabar baiknya, ketika bank-bank besar ini mereka tidak banyak menaikkan suku bunga deposito, mereka juga kemungkinan nggak akan naikkan suku bunga kredit banyak, sehingga di sini daya beli masyarakat Indonesia juga akan masih bagus. US punya belanja domestik 70%-an, tapi daya beli masyarakatnya hancur karena inflasi tinggi banget dan suku bunga naik tinggi banget ya. Jadi tenang teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Buat apa ada Pertamina kalau minyak masih impor, kata Ferdinand Rockefeller. Aku juga nggak tahu itu. Aku juga nggak tahu itu ya. Tenang-tenang aja lah ya. Jadi inflasi di Indonesia itu ada, tapi memang angkanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik yang lainnya. Jadi banggalah dengan Indonesia ini, teman-teman. Oke, kita akan lihat untuk saham perbankan. Satu ini perbankan kecil tapi buat trading. Bukan kecil juga ya. Bukan masuk 4 perbankan gede gitu. Jadi tadi kita ada masuk ke BDMN cuman buat trading aja. Yang ini high risk, teman-teman. Jadi kenapa saya bilang high risk? Karena saat ini kita cukup konservatif. Jadi kita kasih tahu untuk teman-teman yang pemula itu saham-saham yang memang cocok untuk pemula. Yang kayak gini kita waspadai. Terus kalau dia nanya Jeffrey ASP, kalau mau invest jangka panjang BJBR sama BNGA gimana? BNGA tuh sebenarnya menarik, perusahaan ini bagus dan valuasinya juga menarik gitu. Tapi sekarang fokusku cuma 4 perbankan gede itu dulu. Karena kalau sampai ada apa-apa investor asing atau investor institusi itu bakalan masuknya ke situ gitu. Jadi bukan ke perbankan-perbankan yang lain. Nanti kalau udah bullish nih ya, kalau udah bullish 4 perbankan gedenya udah rally gitu, baru deh kita cari pilihan-pilihan yang lainnya, saham-saham perbankan yang lainnya yang fundamentalnya bagus, sehat, tapi valuasinya masih murah gitu. Salah satunya itu tadi BNGA. NISP juga oke. Oke. Bumi udah aku bahas tadi, Nazirun, Bumi udah aku bahas banyak. Oke, sekarang kita bicara tentang jobless claim. Klaim pengangguran di US itu naik ya dari 190.000 jadi 219.000. Tenang teman-teman, kalau aku bicara kayak gini jangan takut. US ya US, biarin. Indonesia membaik ya, meskipun tetap ada tantangannya sendiri seperti intervensi rupiah itu tadi. Oke, terus cadangan devisa nanti kita bahas bareng Coach Afif. Tadi aku udah bahas juga. Yang menarik dari sektor konstruksi, pemerintah ini mulai jual proyek IKN ke investor ya, jadi bakalan mulai jalan ya, kita wait and see dulu lah. Oke, aku akan invite Coach Afif ya teman-teman semuanya. Sabar. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagram Uang Kamu ya, Uang Kamu, biar kita bisa sama-sama belajar tentang finansial, dapat insight lebih banyak lagi. Nanti kapan-kapan aku nge-live dari Instagram Uang Kamu, jadi teman-teman follow di Instagram itu. Oke, dan jangan lupa juga ada promo Shocktober hari ini sampai besok aja, diskon 1,5 juta untuk join member VIP Mtrade. Wow, halo Coach Afif, apa kabar? Halo Mas Ellen. Malam-malam masih di kantor? Wah iya nih. Kirain nge-live-nya dari rumah. Kamu nemenin Tasya dong di kantor? Iya betul, Miss. Ada Coach Tasya di samping. Berdua aja nih. Gak sama teman-teman yang lain, ada sales, Miss. Oke. By the way, Coach Afif, kita mau bahas tentang cadangan devisa Indonesia, kan ini turun karena intervensi terhadap US dollar dan juga
intervensi rupiah maksud saya, dan juga pembayaran utang luar negeri. Ini kamu ngelihatnya gimana nih? Terus sama kemarin OPEC Plus itu ada memangkas produksi minyak yang pastinya akan mempengaruhi harga minyak bisa naik dikit gitu mungkin ya. Jadi efeknya apa ke Indonesia? Langsung aja Coach Afif. Ya, terkait dengan cadangan devisa seharusnya kalau saya lihat ini jadi salah satu sinyal yang positif ya, karena memang ini sebuah ya mau nggak mau konsekuensi gitu. Ketika pemerintah dapat uang dari komoditi yang tinggi, pemerintah harus mau nggak mau juga mengalokasikan uang tersebut kemana? Viv, suaranya kecil banget, Viv. Oh, saya coba lepas. Yang tadi udah bagus. Kamu miring gitu langsung bagus. Oke. Saya ulangi ya. Jadi kalau saya lihat memang untuk cadangan devisa kita yang ternyata turun, dan kalau teman-teman baca berita hari ini itu turunnya sampai ke level yang terendah sejak Mei tahun 2020 gitu. Ngeri ya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ini adalah salah satu ya mau nggak mau konsekuensi ya, ketika pemerintah dapat uang dari harga batu bara yang tinggi, maka pemerintah juga harus mengalokasikan gitu. Dan alokasi sekarang tentu menjadi salah satu alokasi yang positif kalau saya lihat ya, karena alokasinya sesuatu yang produktif terutama terhadap nilai tukar rupiah kita. Kenapa nilai tukar rupiah ini penting? Yang pertama, kita itu impor minyak banyak teman-teman. Minyak itu menjadi salah satu komoditi yang paling banyak kita impor gitu. Sehingga kalau rupiah kita itu bisa terjaga, maka kita nggak akan banyak-banyak menanggung dari beban impor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi investor asing, ketika nilai rupiah kita itu kuat, dan kalau teman-teman lihat secara historis memang rata-rata kita paling kuat dibandingkan dengan peers di ASEAN ya, gitu. Dan ini akan menjadi sesuatu yang positif karena asing itu ketika melihat rupiah kita kuat, itu mereka suka gitu, karena mereka bukan hanya cuan saja dari saham atau dari obligasi, tetapi juga dari nilai tukar rupiah kita gitu. Jadi so far saya melihat ini jadi sesuatu yang ya positif tapi relatif agak netral ya, karena memang nilai devisa kita ada mengalami penurunan itu, Miss. Kemudian tadi juga terkait dengan OPEC Plus ya. Ini kemarin hari Rabu tanggal 5 waktu Amerika Serikat itu OPEC Plus 23 negara bersepakat untuk mengurangi produksi minyak sekitar 2 juta barel per hari. Ini jumlah yang cukup besar ya teman-teman. Karena kalau kita lihat secara historis sejak sekitar tahun 2020 itu OPEC belum pernah menurunkan produksi sebanyak ini gitu. Jadi ini akan menjadi dampak yang cukup signifikan. Ya alasannya OPEC sih cukup masuk akal ya, karena mereka itu ingin harga minyak itu stabil di angka 90 USD per barel gitu. Yang ya sekarang masih di sekitar 94 ya. Jadi saya rasa masih di sekitar itu. Tapi yang perlu di garis bawahi, dan ini menurut saya agak aneh juga ya, ketika banyak negara itu mereka berperang melawan inflasi, berperang melawan harga, mereka mencoba untuk mengendalikan harga, ternyata OPEC Plus malah mereka menaikkan harga gitu dengan mengendalikan memangkas dari produksi oil mereka. Yang saya lihat pasti dampak ke Indonesia juga akan signifikan, terutama terkait dengan impor tadi ya, karena kita juga banyak impor minyak, yang ini juga akan mengubah kita kalau misalkan terlalu tinggi. Jadi yang terakhir yang ini mungkin perlu teman-teman perhatikan juga terkait dengan OPEC Plus tadi. Jadi satu hal yang ini mungkin akan menjadi signifikan risikonya ke depan adalah ketika ekonomi China ini mulai aktif. Artinya mereka mungkin tidak akan lockdown seketat dulu. Dan ini potensinya adalah ketika China mulai opening, maka ada konsumsi minyak yang besar. Ini yang kita khawatirkan. Karena kalau ada konsumsi minyak besar, apalagi dari China yang negaranya itu sebesar itu, ya otomatis akan ada potensi kenaikan dari harga minyak juga karena demand-nya pulih gitu. Yang kalau menurut salah satu manajemen investasi di global, yaitu Global X Management, mereka bilang kalau misalkan China ini reopening, itu mungkin harga minyak bisa sampai 110 USD per barel gitu. Ini yang mungkin akan kita coba waspadai ke depannya sih, Miss. Oke, aku salfok sama komen-komennya loh, Afif Yamaguchi katanya. Waduh. Oke, Viv, ada dong saham-saham perbankan gede, Viv. Ini kan menarik banget ya. Jadi perbankan gede ini seperti yang aku bilang tadi,
beda sama perbankan yang kecil-kecil gitu ya. Jadi mereka punya cost of fund juga kecil. Selain perbankan gede juga untuk saham-saham blue chip seperti ASI, TLKM dan juga kawan-kawannya. Ini update Viv. Iya, yang saya lihat pasti ketika asing itu melihat Indonesia sebagai sebuah negara yang menarik, karena tadi kita juga sempat bahas ya tentang bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat di beberapa kuartal ke depan. Kemudian potensi growth Indonesia itu tinggi. Jadi kalau dulu itu mungkin asing cabut ke Indonesia karena ya Indonesia nggak punya apa-apa gitu. Tapi sekarang kita punya nikel sendiri, kita punya industrial bagus, kita punya FDI bagus, foreign direct investment itu bagus. Ya otomatis Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup prospektif ke depan. Gitu. Sehingga blue chip itu pasti akan menjadi salah satu sasaran utama bagi asing untuk masuk karena bobotnya itu tinggi banget. Jadi kalau teman-teman gabungin antara 4 saham big caps ya, antara BCA, BRI, kemudian Mandiri, sama BNI, itu bobotnya sudah setara dengan 23% dari IHSG gitu. Jadi kalau asing itu mau punya 23% IHSG, ya udah punya 4 perbankan big caps aja gitu. Itu yang membuat salah satunya kenapa perbankan big caps harus menjadi salah satu poin lah yang teman-teman perlu ada di portofolio teman-teman gitu. Yang kemudian yang lainnya seperti TLKM, kemudian kita juga lihat ASI, ini juga masih punya prospek yang tinggi ya, apalagi TLKM mungkin di kuartal ini, kalau enggak di awal tahun depan ya, TLKM akan ada IPO salah satu anak perusahaannya, yaitu Telkom Sigma, atau mungkin nanti ganti nama juga ya, Telkom Sigmanya itu salah satu bisnis dari Telkom yang berfokus pada data center gitu. Ini cukup menarik juga, yang saya rasa ketika si Telkom Sigma ini IPO, maka akan ada unlock value. Jadi investor itu bisa lihat nilainya dari si segmen data centernya TLKM itu berapa gitu. Kemudian satu lagi tadi ya, ASII, ini juga salah satu saham yang sekarang ini secara tidak langsung diuntungkan dari harga komoditi yang tinggi ya gitu. Karena kalau teman-teman lihat bisnis gurita, bisnisnya ASII itu kan salah satunya ada UNTR. UNTR itu kinerjanya wah kemarin moncer banget ya, karena memang penjualan alat berat mereka itu naik tinggi, karena ya kita tahu ya bahwa aktivitas pertambangan di Indonesia itu ya aktif banget gitu, karena memang harga komoditinya sedang menarik, sehingga butuh untuk ada alat berat yang semakin banyak yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan mining. Gitu sih Miss yang saya lihat Miss. Cakep Viv. Oke, bicara tentang investor asing, ini tadi ada yang bilang Herman Selibel, asing kalau nonton ini pasti Senin IHSG akan naik karena Coach Afif sangat suka asing. Apa nggak kebalik? Waduh. Asing sangat suka Coach Afif. Oke, balik ya teman-teman ya. Aku cuma mau pesan teman-teman, jangan terlalu panik dengan sentimen regional. Seperti contohnya kenaikan suku bunga di bulan Oktober ini nggak ada meeting the Fed. Yang ada nanti di bulan November dan Desember, kalau misalkan ada kenaikan suku bunga lagi, jangan panik. Karena yang terakhir terjadi waktu ada kenaikan suku bunga US, itu sahamnya kan turun di awal. Ternyata yang jualan lokal, sore hari diborong sama asing. Lokalnya sekarang udah nggak bisa lihat kan, asing beli atau enggaknya. Jadi tenang aja teman-teman, semuanya tuh back to fundamental ya. Kalau fundamental nggak ngerti ya pakai technical lebih cepat. Artinya kalau misalkan breakdown atau distribusi, teman-teman langsung tahu. Kalau misalkan ada akumulasi, harganya naik, volumenya tinggi, itu teman-teman juga langsung tahu juga gitu. Oke, terus kemudian Starlight 38, kalau investasi emas LM gitu, apakah bagus saat ini, Mas Batangan? Sebenarnya kalau bicara tentang investasi emas, itu bisa jadi salah satu diversifikasi untuk jangka panjang selain di saham dan juga di obligasi atau fixed rate. Fixed rate itu return-nya lebih tinggi daripada obligasi. Nah, teman-teman kalau mau nge-lock ya, jadi supaya nggak dipakai-pakai, supaya nggak terlalu mudah untuk mencairkannya, tapi at the same time ketika teman-teman butuh likuiditas, ini gampang dijual, gampang dicairin ya, emas itu merupakan salah satu pilihan yang oke. Tapi kalau pengalaman aku bicara tentang teman-teman simpan emas batangan tuh, growth-nya tuh nggak akan terlalu tinggi kecuali terjadi sesuatu. Contohnya kayak di 2020 kemarin terjadi pandemi, itu baru growth untuk emas tuh lumayan tinggi ya. Biasanya kalau misalkan emas naik, dolar turun.
kebalikannya, ketika emas turun, dolar naik. Jadi kalau dirupiahkan sebenarnya nilainya tuh sama-sama aja gitu. Dan ini untuk ngejaga nilai uang kita juga gitu sebenarnya. Kecuali terjadi satu hal yang luar biasa, seperti contohnya pandemi atau perang gitu ya. Nah, itu yang membuat harga emas bisa terus naik karena dianggap sebagai instrumen investasi safe haven. Jadi kalau teman-teman mau diversify ke emas, silahkan, boleh-boleh aja, tapi jangan harap return-nya tinggi gitu. Terus Handaka Wibawa nanya, emas harga jual sama beli selisih banyak enggak? Jujur kalau misalkan aku ditanya ya, aku beli emas tuh misalnya ya, aku nggak akan aku nggak akan perhatikan untuk harga beli jualnya tuh aku nggak akan perhatikan sampai kayak gitu. Jadi tujuannya untuk simpen jangka panjang, untuk ngelok duit kamu biar nggak kepake buat belanja terus lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi buat lock jangka panjang, nggak cocok buat di trading kalau menurut aku, karena secara faktor yang mempengaruhinya tuh cukup banyak banget gitu, termasuk pergerakan USD sendiri kalau misalkan kamu transaksi emasnya dalam bentuk rupiah. Aku pribadi paling suka kalau trading ya di saham, bukan di properti juga, karena properti gak ada chartnya kan. Paling enak di saham gitu. Dan kalau mau trading untung terus, nggak mau rugi, quote on quote nggak mau rugi, ya tradingnya saham yang big cap perbankan tuh. Misalkan teman-teman sampai nyangkut pun ya one day pasti balik gitu ya, 4 big cap perbankan. Coach Afif, sektor apa yang menarik buat kamu? Ya, untuk sekarang mungkin saya masih lihat pulp and paper ya, Miss. Ini salah satu sektor yang menarik karena, tapi ini agak sedikit panjang ya teman-teman, karena saya ngomongnya valuasi, karena valuasi dari pulp and paper itu masih relatif murah, dan kita tahu ya bahwa sekarang itu ekonomi China sedang bottoming. Jadi kalau teman-teman lihat kinerja kuartalan dari beberapa kuartal belakang ini, itu kinerjanya dari TKIM dan juga INKP itu all time high teman-teman. Tapi padahal kondisi China itu sedang kondisi seperti ini gitu. Artinya nanti apabila China sudah mulai pulih kembali, maka akan ada potensi pent up demand dari China, terutama di produk pulp and paper ya, karena banyak dari produknya INKP dan juga TKIM itu mereka jual ke China. Jadi itu yang saya lihat masih cukup menarik untuk ke depan sih, Miss. Oke, jadi ini view-nya Coach Afif ini lebih ke setengah investing ya, karena untuk tradingnya ini justru malah dia lagi ngebentuk double tops untuk INKP-nya. Jadi INKP berpotensi untuk koreksi sampai 89-an, terus TKIM juga berpotensi untuk dia mengalami koreksi kemungkinan sampai 74-75. Saya setuju dengan Coach Afif untuk view jangka menengah panjang bahwa TKIM dan INKP ini masih menarik. Valuasinya gimana, Coach? Tadi udah di-mention belum? Oh, secara valuasi sebenarnya antara TKIM dan INKP itu hampir sama teman-teman. Di sekitar, kalau kita lihat secara PBV itu di sekitar 0,7 kali PBV gitu. Artinya ya masih di bawah 1 lah. Ini cukup murah. Kalau teman-teman lihat PI-nya itu rata-rata mereka masih di bawah dari -1 standar deviasi gitu. Ini yang cukup menarik, yang tadi saya bilang secara valuasi untuk teman-teman perhatikan. Kalau memang ya view-nya agak sedikit panjangan ya, yang agak sedikit sabar mungkinnya akan cocok untuk teman-teman sih. Tekim INKP Q3 dengar-dengar dari orang dalam suapi kabeh. Bukan cuma Tekim INKP, kabeh sepi sekarang ini. Wait and see dulu ya. Kita ngelihat jangka panjangnya nanti gimana. Justru malah kondisi kayak gini, kalau misalkan valuasi lagi murah, perusahaan masih bagus ya kita watch gitu. Coach Afif, efek dari US dollar buat INKP, TKIM gimana? Kalau USD naik, efeknya gimana buat TKIM, INKP? Kalau untuk pulp and paper, jadi seharusnya ya ketika kita ini punya perusahaan yang basicnya ada komoditi, itu relatif punya dampak yang negatif gitu. Karena mau nggak mau fluktuasi dari USD itu berdampak cukup signifikan. Tetapi beda dengan komoditas pulp and paper gitu. Karena pulp and paper ini secara global ya itu dimainkan oleh hanya beberapa perusahaan besar saja gitu. Sehingga secara dampak kepada USD itu relatif tidak terlalu sensitif lah dibandingkan dengan komoditas lain. Itu yang menurut saya tidak akan ada dampak yang cukup signifikan dari adanya fluktuasi di USD, di DXY gitu. Karena memang dari beberapa indeks yang cukup besar di dunia ya, terutama indeks untuk harga pulp itu juga basisnya bukan hanya dolar, tapi juga dari yuan gitu. Ini yang mungkin bisa membalance antara
kondisi global di US dan juga di China yang saya rasa bisa mengimbangi kinerja dari USD-nya, Miss. Ini ada yang nanya, boleh nggak cicil properti? Kalau properti aku nggak ngerti deh. Tapi kalau untuk saham properti menarik kalau misalkan mau dicicil buat investment gitu. Hampir ke support kuatnya lagi, yang nggak tahan buat investing pasti gemes gitu. Tapi memang yang punya plan buat investing ini justru angka yang cukup menarik di area 880 sampai 900-an gitu. Oke. Kira-kira itu yang kita bisa bagiin. Hari Sabtu besok cuantastiknya libur karena tanggal merah. Happy weekend everyone, happy weekend Coach Afif dan semuanya. Dan jangan lupa teman-teman masih ada promo Shocktober, diskon 1,5 juta terbatas sampai besok aja, sampai 8 Oktober. Dan teman-teman, kita akan adain workshop. Coach Afif ngajar juga nanti tentang bagaimana kita memvalue perusahaan, workshop value investing, bagaimana menentukan harga wajar satu emiten, baik dia listed maupun non-listed. Jadi acaranya tanggal 5 November, save the date dulu, pendaftaran belum dibuka. Kalau udah dibuka nanti kita kasih tahu. Kalau yang mau masuk waiting list, yang mau masuk waiting list langsung aja DM saya ya, waiting list workshop value investing gitu aja. Saya Ellen May, terima kasih Coach Afif, terima kasih semuanya. Salam profit, happy weekend, sehat selalu. Bye semuanya. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.